yang berkaitan dengan COVID, saya ingin menekankan sekali lagi hati-hati, karena ini di Eropa sudah muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis sekali. Jadi jangan sampai kita teledor, jangan kita kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita. Bukan isapan jempol, gelombang kedua pandemi COVID-19 bisa terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Presiden Jokowi mengingatkan di beberapa negara di Eropa sudah terjadi. Kalau Indonesia tidak waspada, bukan mustahil mengalami hal yang sama. Karena kondisi di Indonesia itu beda. Sebentar lagi kita juga bulan Desember akan ada liburan panjang lagi dan sekaligus pilkada. Jadi untuk situasi Indonesia dalam kegiatan semacam itu, maka bukan mencegah gelombang kedua, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan gelombang pertama dulu. Dan ini menurut saya tidak mudah karena kegiatan-kegiatan penduduk selama ini sepertinya dibiarkan lost. Sejak awal pandemi COVID-19 melanda Indonesia di bulan Maret 2020, kita sudah hidup berdampingan bersama virus itu hampir 9 bulanan. Sebagian di antara mereka yang terinfeksi sembuh, dan sebagian lainnya meninggal dunia. Ini masih gelombang pertama yang belum selesai. Kampanye 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan terus digalakan, bahkan hampir setiap hari. Namun penambahan kasus juga terus terjadi. Mobilitas masyarakat juga diyakini menjadi faktor penentu penambahan kasus. Semakin tinggi mobilitas masyarakat, semakin besar risiko terpapar. Bahkan, libur akhir pekan, ketika sebagian masyarakat bisa bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain, juga dinilai meningkatkan risiko. Namun, libur panjang Maulid Nabi akhir pekan lalu, ini terjadi anomali. Menurut catatan, jumlah penambahan kasus jauh di bawah rata-rata penambahan kasus harian sebelumnya, dari 4 ribuan ke 2 ribuan. Tapi, apakah itu artinya semua orang sudah lebih disiplin? Atau virus corona penyebab COVID-19 itu hampir 9 bulan melanda Indonesia. Belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Paling tidak hingga saat ini, semua itu masih terus diupayakan. Namun dalam waktu yang relatif singkat itu, dampaknya terasa luar biasa. Ekonomi ambruk, pengangguran dan orang miskin bertambah. Di antara kita, ada yang saudara-saudaranya tak lagi bersama karena meninggal dunia. Tak ada jalan lain yang lebih baik selain mematuhi protokol kesehatan. Dan bagi pemerintah, terus giat melakukan testing, tracing, dan treatment, 3T. Kita sedang perang melawan corona. Dalam perang, semua harus merapatkan barisan. Ikuti satu komando. Kalau bercerai-berai, kita pasti kalah. Jika kita takut, khawatir, gelombang kedua pandemi terjadi di negeri kita, karena itu dampaknya akan lebih menghancurkan. Kita tidak ingin itu.